晚上好。Hello， 晚上好。OK， 好久不见了大家。今天我们要来学一些 HSK 4级的生词呀。Kosakata HSK 4. Oke, kita mulai dulu ya dengan kosakata pertama. Kita ada 保护 ya, 保护 保护 artinya melindungi. Ya, 保护 melindungi. Biasanya bisa bilang 警察保护人民, polisi melindungi rakyat, atau 军人保护国家, tentara melindungi negara. Ya. 晚上好，欢迎欢迎 selamat bergabung ya. 保护 melindungi. Atau contohnya 小狗保护主人 ya. Hewan peliharaan anjing melindungi majikannya. Oke. Untuk kata ini gimana? Kalian masih ada yang kebingungan kah untuk kata 保护? Oh, 晚上好，欢迎欢迎。Oke, next one kita ada kata 棒 ya. 棒 maksudnya nice atau excellent. Sebentar ya, aku udah agak lapar nih, nggak tulis. Aku sempat lupa jadinya. Ya, 棒 excellent, nice. Oke, biasanya kalau misalnya kamu lagi di pelajaran, 对，没错，棒 di pelajaran, lalu kamu memiliki nilai yang bagus atau kamu fokus di pelajaran, mendengarkan apa yang Lause katakan, lalu Lause kamu bakal bilang, 你真棒, kamu sangatlah hebat ya, kamu sangatlah nice. Ya, 棒. Tapi 棒 sendiri ada arti lainnya. Dia arti lainnya adalah stick. Ya, jadi kayak stick. Bisa bilang 木棒. Ya, stick bambu atau stick kayu. Ya, 木棒. 木棒 stick. Pernah nggak kalian main itu 棒球 ya, 棒球 yang gunain sebuah stick lalu dipukul bolanya? Ada yang pernah main ini nggak? Ya, kita karena dia gunain stick buat mukul bola, makanya nama sportnya adalah 棒球. Oke, next one kita ada 包子. Wah, 这个是我的最爱 ya, makanan yang aku suka nih, 包子. Ya, 包子. 包子 artinya bakpao. Ya, bakpao, 包子.
Siapa di sini yang suka makan bakpao ya? 谁喜欢吃包子? Biasanya 包子它是一种早饭吧 ya, termasuk makanan pagi. Pagi-pagi makan sebuah bakpao yang anget-anget tuh rasanya sangat enak ya. Oke. Berikutnya kita mendapati 抱歉 ya, aku hapus dulu ya, tunggu sebentar.抱歉 sama 对不起它是一个意思ya. 抱歉 itu maksudnya maaf. Ya, 抱歉 maaf. Oopsie, sorry, aku salah. Ya, 抱歉 maaf, sorry. Jadi kalau misalnya nih 做错了事儿 ya, kamu melakukan sebuah kesalahan lalu kamu minta maaf, kamu bisa bilang 我很抱歉 I'm very sorry ya. Mungkin diantara kalian ada yang bilang kalau 对不起 itu gimana? Oke, jadi 抱歉 sama 对不起 kalau kamu ngomongnya 抱歉 itu adalah lebih resmi ya. 抱歉 dia lebih resmi. Kalau biasanya kita rata-rata kita pelajarinya tuh yang non resminya itu adalah 对不起 ya kan? Ya, yang 对不起. Ya, 对不起 dia juga sorry, cuman yang 抱歉tuh dia lebih resmi ya, lebih resmi. Dua-duanya bisa minta maaf buat apa aja ya. Ya, kalau kamu sudah melakukan kesalahan, oke. Buat ini kata-katanya udah oke belum? Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau lanjut nih ya. Aku bakal mulai atas ya. Kita ada dua guru ya. Yang satu Sonia Laoshi. Nah, Sonia Laoshi biasanya waktunya lebih pagi dan aku tuh biasanya lebih malam ya. Aku terakhir reschedule lagi, jadi hari Rabu sama Jumat jam 9 sampai jam 10 malam ya, di hari Rabu sama Jumat. Kalau misalnya buat Sonia Laoshi, dia biasanya kayaknya jam 8 sampai jam 9 deh. Tapi di hari apa aku kurang yakin ya. Oke. Kita lanjut ya kalau begitu. Tulisannya terlalu kecil atau tidak untuk dibaca? Butuh aku tulis lebih besar lagi nggak? Kalau misalnya terlalu kecil bisa ini ya, bilang ke aku ya. Kalau untuk anak TK kelas online-nya ada ya, pasti ada. Guru-guru pasti akan menyesuaikan ya sama kebutuhan kamu ya.
Oke, aman ya. Oke, makasih ya. Udah cukup ya berarti. Oke. Next one kita ada 毕业 ya. 毕业 artinya lulus. Nah, biasanya kita bisa ngomongnya tuh lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, ya. Kalau SD biasanya 小学 ya, 小学毕业. Kalau buat yang SMP kita ngomongnya 初中毕业. SMA itu 高中毕业. Lalu buat yang kuliah berarti kita ngomongnya 大学毕业 ya, 大学毕业. Nah, ini 大学. Lalu ada satu lagi 小学 ya, SD sama kuliah. Lalu ada 高中. Ini SMA ya, 高中. Lalu yang terakhir ada 初中. SMP. Ada satu kata sih yang buat anak TK ya, kita ngomongnya 幼儿园 ya, 幼儿园. Ya, ini buat KB sampai TK ya, KB sampai TK, sorry. Buat KB sampai TK kita ngomongnya 幼儿园. Ada juga yang ngomongnya 小班 sampai 大班 ya, 小班 sampai 大班. Ya, biasanya 毕业 cuman ini aja ya. Ini 5. 幼儿园毕业, 大学毕业, 小学毕业, 高中毕业, 还有初中毕业. Wan Shang Hao, 欢迎加入 ya, selamat malam, selamat bergabung. Oke. Bagi yang tertarik sama online kelasnya, kamu bisa langsung kontak ke Hao-Hao-nya ya di private chat. Kamu bisa bilang apa yang kamu butuhkan ya, untuk siapa. Lalu kalau misalnya kamu rasa waktu sama price-nya oke ya, kamu boleh daftar kalau kamu tertarik. Kita gurunya ada 2 ya, satu Sonia Lause, yang satu lagi aku. Nah, untuk Sonia Lause dia biasanya nge-live-nya lebih pagi daripada aku ya, aku biasa malam. Oke, halo Sienna. 好，就是关于这个问题ya, untuk pertanyaan Sienna itu aku bilang adalah ada ya, kita ngajar dari TK sampai anak kuliah, sebenarnya bisa semua ya. Jadi bisa kamu daftar sendiri kalau kamu tertarik. Buat anak-anak TK kemungkinan besar nanti dapatnya Sonia Lause sih, aku rasa ya. Kalau buat anak-anak kemungkinan besar Sonia Lause, karena untuk aku sementara kayaknya yang kupegang itu semua anak-anak SD ke atas ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Apakah masih ada pertanyaan untuk kata ini? Kalau nggak ada, aku mau ini ya, mau lanjut ya. Wan Shang Hao, 欢迎加入 ya. Selamat malam, selamat bergabung.
aku mau lanjut dulu ya kalau begitu. Oke. Next one kita ada 表演 ya, 表演. 表演 maksudnya performance. Ya, 表演 performance. Nah, 表演itu kalau kamu perhatiin ya, di tempat-tempat tertentu pasti ada suatu pementasan ya, begitu anak-anak atau mungkin karyawan atau sometimes hewan. 没有吗？那就很少遇到哈。Aku terakhir pergi ke mall ya, 商场 mall. Nah di mall tuh ada tuh 表演. Waktu itu aku inget banget 是那种杂技团表演, kayak sebuah sirkus gitu. Orang-orangnya ada beberapa gitu, mereka main gitu di atas panggung. Terus aku berasa kayak kelihatannya itu sangat membahayakan ya. Jadi agak dakdikduk pas nontonnya. Oke. Bagi kata ini kita bisa ngomong 看 ya, 看表演, menonton, 看. Oke. Aku hapus dulu ya yang atas. Oke. For next one, kita mendapati 饼干 ya, 饼干. 饼干 artinya biskuit. Nah, biasanya yang suka makan biskuit tuh anak-anak, anak remaja. Tapi kalau emang biskuitnya sangatlah enak, aku rasa orang dewasa pun juga ikut makan ya biasanya. Ya, 饼干 biskuit. Oh, 欢迎加入 ya, selamat bergabung. Nah, 你们当中谁喜欢吃饼干? Siapa di antara kalian yang suka makan biskuit kira-kira? 有没有人呢？我自己的话是比较喜欢吃饼干. Kalau aku sendiri sih lumayan suka ya makan biskuit. Ya, 我喜欢吃饼干. Aku suka makan biskuit. Oke. Oh, kita bisa ngomongnya 煮 ya, 煮. Biasanya kata ini sebentar, aku agak lupa. Oh, oke, sorry. Ya, 煮. Nah, 煮 ini artinya masak. Kamu bisa bilang 我正在煮菜, 我正在煮饭, 我正在煮肉. Ya, aku sedang memasak sayur, memasak nasi, memasak daging. Ya, kita bisa pakai kata ini 煮. Ya, 煮 itu buat masak. Kalau kamu langsung pengen spontan satu kata ya, paling gampang. Jadi dia kayak merebus gitu di dalam air. Iya betul, kalau kamu pengen lebih spesifik, kamu butuh kasih tau aku kan, kamu ngapain. Kayak contohnya, kamu menggoreng. Atau mungkin kamunya itu merebus, menggoreng.
atau kamu panggang mungkin, ada lagi kamu kukus gitu ya. Jadi tergantung caranya, lalu aku baru bisa kasih tau kamu Mandarinnya apa ya. Oke, sebentar ya, aku mau ambil air bentar. Sebentar ya, aku bakal balik sebentar. Oke, sorry. Aku balik. Iya, jadi beda-beda ya, tergantung kamu kamu apakan. Aku baru bisa kasih tahu kamu Mandarinnya apa. Oke. Untuk kata-kata ini kalian masih ada masalah atau tidak? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Berikutnya kita mendapati bufen ya, bagian. Bufen itu bagian. Nah, biasanya ini kita bisa tambahin sesuatu di depan ini ya. Kalau hanya bufen, dia beda bagian. Kalau misalnya kamu tambahin xiao di depan ya, xiao maksudnya kecil, sebagian, bagian yang kecil ya, xiao bufen. Kalau kamu tambahin ta di depan ya, ta bufen berarti sebagian besar ya, sebagian besar. Jadi kamu bisa tergantung pemakaian, lalu kamu add di depannya katanya, oke? Kalau ada yang punya pertanyaan, nggak apa, kamu komen aja, aku bisa baca komennya ya. Buat waktunya sama ininya udah aku tulis di atas ya. Oke. Next one kita lanjut ya. Oke, aku bakal lanjut dulu. Berikutnya kita ada chang, mencicipi ya, chang, mencicipi. Chang, mencicipi. Nah, biasanya itu menggunakan mulut ya, chang untuk mencicipi. Kalau misalnya kamu tambahin shi di belakang ya, chang shi berarti artinya mencoba. Ya, kalau kamu tambahin shi di belakang. Nah, kalau tambah ini jadi mencoba. Ya, 尝试 mencoba atau menyoba. Ya. Mencoba atau menyoba. Oke. Oke. Buat kata ini chang sama yang bufen gimana? Kalian udah oke belum kira-kira?
Oke,晚上好，欢迎加入ya. Lalu berikutnya adalah 成功. 成功 artinya sukses ya, 成功. Aku tarik dikit ya sini. Ya, 成功. Nah, 成功 artinya adalah sukses. 别墅里面唱歌. Oh, 别墅里面唱歌那首歌啊，那首歌确实现在到处都是哈。我不太记得，所以我不太会唱。呀。这个就是 success。success berhasil. 你刚刚说的那个别墅里面唱歌，我是听过这个歌呀，我知道它最近很火，在那个小红书上啦、TikTok 上啦，或者是油管上也是有时候在 short 可以刷到。coba. 4, 10, 14 sama 40. Oke. Buat 4 kita bacanya 4 ya. 4. Kalau 10 kita bacanya 10. 10. Bagaimana dengan 14? 14 itu 14. 14. Kalau 40 kebalikannya 40. 40. Ya. Kita coba lagi ya. 4. 4. 10. 10. 14. 14. 40. 40. Ya, 是 itu 10 itu adalah ini ya, 是 adalah. Oh, 你是想要绕口令是吗？就是那个4是4， 10是10， 14是14， 40是40，就那个绕口令是吗？虽然我不敢太快，但是慢慢来还是说得出来的呀。你要去？哦，不行吧。Tunggu sebentar ya. Oke. Buat yang 4 nomor ini gimana? Kamu udah oke? Dong. Gimana kalau yang buat ini 4 itu? 相当困难。好吧，没事，慢慢来吧。呀，没事，慢慢来好了。如果你让我很快速的去说这个绕口令，我感觉我也说不来。呀，我好像也做不到。OK。如果有问题没事你就打出来呀，在聊天室打出来让我看到，只要是我懂的selama aku ngerti aku bakal jelasin ya, aku bakal kasih tahu ininya.
Oke, so apakah kalian masih ada pertanyaan lain mungkin? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ya. Kita berikutnya ada 诚实 ya, 诚实 itu artinya jujur. Kalau let's private yang offline untuk sementara nggak bisa ya sayang. Kita adanya online. Kalau yang offline kayaknya belum ada deh. Ya, 诚实 artinya jujur. Nah, 诚实 jujur. Mereka ngomongnya cepet banget. Oke, sebentar ya. Saat assistant manager perusahaan Jungkorean, tapi dia ngomongnya cepet. Oke, kalau gimana ya ngomongnya? Kita orang Indonesia sebenarnya kalau ngomong juga lumayan cepat bagi mereka ya. Jadi kita kurang lebih tuh sebenarnya sama aja, ngomong itu cepet karena kamu nggak terbiasa mungkin. Ditambah mungkin kamu agak kurangnya Mandarinnya, jadi bagi kamu agak susah untuk menangkap apa yang mereka katakan. Itu hal yang normal ya, kayak aku belajar Inggris aku juga suka gak nangkep guruku kalau ngomong lagi cepet banget ya. Mungkin kamu bisa coba kuasai dulu ya, baru kita atasi kecepatan ini ya. Normal kok kalau misalnya aku ngomong Chinese gitu dengan apa tuh namanya kecepatan aku biasanya, mungkin kamu juga agak bingung ngomong aku lagi ngomong apa ya. Ya, 刘淑峰，你先加油，先把中文学好呀。因为中文学好了之后，他们说的再快，你其实也是会 get 到他们在说什么呀。就好像我现在说的，如果我稍稍说的比较快一点，你大概率也是会听不懂我在说什么ya. Secepat itu kah mereka ngomongnya? 他们是不是说的跟我一样快？是差不多这个速度吗？ kurang lebih kecepatannya kayak aku tadi ngomong bukan mereka ngomongnya? 对，没事，很正常ya. Selama kamu belum terlalu menguasai Chinese, mungkin emang agak susah ya bagi kita untuk di-ngertiin. Jadi kamu memang mesti banyak-banyak latihan dan butuh kamu pelan-pelan gitu, pelajari dulu ya. 还是 如果是工作上的这个问题的话，你可以先练习一下这个语速的问题ya. Kamu mungkin kalau orang sekitar kamu ada juga nih yang ngomong Chinese, kamu bisa bilang boleh nggak sih aku sama kamu latihan gitu untuk daily conversation agar aku get, agar aku bisa nangkep apa sih yang mereka katakan ya. Rata-rata kalau guru Mandarin pas lagi ngajar itu ngomongnya pasti diperlambat ya, diperlambat. Kayak guru-guru aku tuh rata-rata ngomong itu dia lebih lambat ketimbang orang biasa ngomong ya. Oke, 口尖，口尖，口尖，口尖。开车我倒是懂。开车itu berarti nyetir ya, nyetir mobil. 开车。
我学汉语，对啊，你在学汉语，我正在教汉语。penguji scaffolding. Oh, apa itu? 口尖，口尖。好像如果没有看到那个字，我大概率不太懂。Aku kayaknya kurang mengerti deh. Oh, pabrik material ya. Biasanya kalau misalnya di pabrik material ya, beberapa material Chinese-nya mungkin aku karena belum pernah pelajari, jadi aku nggak tahu ya. Oh, di PIK 2 ya. Wah, PIK 2 PIK 2 jauh loh dari aku sini. Bisa sejaman. Soalnya adik saya terakhir dia juga ini sempat kayak mau nyari kerja, terus dia nyari kerjanya lari ke PIK 2, terus aku kayak lah PIK 2 jauh kali gitu ya. Kalau untuk aku agak susah karena aku sekarang masih kuliah, ditambah waktu aku belum stabil, dan bulan 9 aku bahkan udah nggak di Indo lagi. Ya, bulan 9 aku bahkan udah nggak di Indo lagi. Bisa les private kok bisa. Kalau kamu kontak ke Hao ya, kamu send message, private message ke Hao untuk minta lesson private untuk diajari secara online itu oke kok sayang ya. 对，没错啊，就是我也是看中这个工资的呀。我学汉语就是为了工作，以后的工作。Aku tahu kalau buat penerjemah lumayan, tapi butuh ketahui kalau penerjemah itu harus standby kan. Selain standby, yang kamu butuh pelajari itu sebenarnya sangatlah banyak. Soalnya dulu lause Mandarin aku juga pernah jadi penerjemah. Terus dia bilang penerjemah itu agak sulit karena kata-katanya kebanyakan lebih profesional dan kamu daily nggak ketemu, ditambah kamu belajar Mandarin secara langsung itu nggak bakal pelajari kata-kata itu ya. Jadi emang harus kamu pelajari diri sendiri, ngulang lagi gitu untuk kata-kata tertentu. 我知道工资相当高，但是以后再说吧。我以后呀，我明年才能开始找正式的工作ya. Aku tahun depan baru bisa mulai cari kerja yang resmi ya setelah lulus kuliah. Iya betul, emang 就是有时候这个老板他是希望付你相当低的工资，但是希望你能承担得起好几个人的 job desk 呀，好几个人的天哪，好几个人的这个工作，天哪，太麻烦了。Nggak apa-apa. Aku sekarang targetnya tuh lulus kuliah dulu, lalu belajar nyetir mobil. Itu target aku ya untuk kedepannya. Oke, next one kita lanjut ya. Oh, ngobrol Inggris ya. Ya betul, karena kebanyakan orang Chinese sebenarnya Inggrisnya kurang ya. Kayak kita orang Indo nggak semuanya bisa Inggris maupun Chinese ya. Jadi normal-normal aja. Aku sendiri sih Inggrisnya kurang, tapi Mandarinnya masih oke ya. Kalau suruh aku ngobrol Inggris aku kaku banget. Dulu sama guru Inggris aku, dia minta tolongnya ngomong Inggris, lalu kayak aku stuck, tau gak sih, aku pengen minta bantuan sama guru Mandarin di sebelah guru Inggris aku, tapi dia bilang jangan lihat dia dong, lihat aku dong, kamu kan lagi ngobrol sama aku. Jadi dia lagi pengen paksain aku untuk coba ngomong bahasa Inggris gitu. Oke, kita lanjut ya. 窗户 ya, 窗户 artinya jendela. Ya, 窗户 jendela ya. 每个家都有窗户 ya. Di setiap rumah pasti terdapat jendela. 每一个建筑 setiap bangunan ya 都会有窗户 pasti memiliki jendela.
karena jendela merupakan benda yang untuk apa sih namanya, ventilasi udara ya, 让这个空气比较流通的。Oh ya, oke, thank you ya, Liu Shufeng. Ya. Oke. Next one kita dapat 初心 ya. 初心。这个初心 berarti maksudnya orangnya itu sangatlah ceroboh ya, 初心。Kita bisa ngomong, oh, 你真的很初心 ya, kamu sangat ceroboh. Atau saat orang bertanya, 你是个初心的人吗? Apakah kamu orang yang ceroboh? Ya. Kamu bisa balas, oh, 我很初心 ya, aku tipikal orang yang ceroboh. Atau kamu bilang, 我不是个初心的人, aku bukanlah orang yang tipikal ceroboh ya. Kalau buat ngafalin kosakata, usahain sih kamu bisa setiap hari. Misalnya contohnya ini, kamu lihat benda ini, lalu kamu bilang, oh, 这是白板 ya, ini adalah whiteboard, 白板. Kamu setiap hari hafalin aja perlahan-lahan. Ketemu benda apa, kamu coba bilang mandarnya. Kayak contohnya di jalan kamu bilang, oh, 摩托车 motor, atau bilangnya 车 mobil. Pas kamu ketemu truk, kamu bisa bilang, oh, 卡车 ya, 卡车 truk. Atau pas kamu ketemu bis, kamu bisa bilang, oh, 巴士 ya, 巴士 bis. Jadi secara perlahan-lahan tanpa kamu sadari, kamu akan hafal dengan sendirinya ya. Betul. 天 itu langit. Oh, kalau maksudnya tiang listrik kah? Kalau tiang listrik Mandarinnya kita ngomongnya 电线杆 ya, 电线杆. 电线杆 itu maksudnya tiang listrik ya. Nggak bakal kamu ketemuin juga sih dalam pembelajaran Mandarin, karena biasanya ini nggak terlalu sering dipakai ya. 电线杆 itu adalah tiang listrik. Ya, kalau misalnya ini 电线杆, kecuali kamu maksudnya 天线 ya, 天线 itu beda lagi. Oke, kalau yang kamu maksud itu 天线, itu aku bisa gambar bentuknya kayak mana ya, bedanya di apa ya. Buat 电线杆 itu berarti ini ya, kayak tiang kecil tuh yang ada banyak ininya nih ya. Ini namanya tiang listrik ya, yang biasanya ada kayak ya macam kayak begini lah ya. Ini 电线杆. Tapi kalau yang kamu maksud 天线, sebentar ya, 天线. Dia tuh bentuknya kayak begini, aku gambar dulu ya. Yang bulat, lalu di tengah-tengahnya ada kayak begini nih bendanya, lalu bentuknya kayak begini nih, yang biasanya buat nangkep sinyal gitu. Bisa taruh di atas rumah, di atas atap punya ya, di atas atap rumah, buat nangkep sinyal, buat kamu nonton TV ya. Kalau kamu maksudnya 天线, yang benda yang buat ini mantulkan sinyal atau nangkep sinyal buat kamu nonton, ataupun sinyal wifi, ini benda ini nih kita ngomongnya 天线. Iya benar ya, parabola ya, 天线. Oke, kalau 熊猫
Kalau kamu bilang ke aku kenapa Xiong Mao itu pakai mau di belakang ya buat kucing, aku sebenarnya juga kurang tahu kenapa, tapi Xiong sendiri artinya beruang ya, Xiong sendiri artinya beruang. Oke. Jadi as you can see kalau Xiong dia tuh kayak begini. Ya atasnya itu nong, ya atasnya itu nong. Bisa. Nah, si Xiong ini artinya itu udah beruang. Ya, Xiong itu artinya udah beruang. Mungkin dia tambahin mau di belakang karena mukanya mirip kucing mungkin dulunya. Xiong aja sama Xiong Mao, kalau Xiong Mao itu spesifik, dia bilangnya itu jenisnya ya. Xiong Mao itu panda ya, panda Xiong Mao. Tapi kalau kamu cuma bilang Xiong sendiri, bisa jadi yang dia maksud adalah beruang coklat ya, beruang coklat ya, beruang plus kucing sama dengan panda. Iya emang sometimes emang nggak masuk akal ya kalau kita bongkar. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Next one, untuk ini udah oke ya berarti kata-katanya. Kalau misalnya masih ada masalah, ada pertanyaan, tolong di komen biar aku tahu, biar aku lihat ya. Aku mulai dulu bagian sini. Kita next one dapat ini ya, ta zhao hu, lebih ke daily. Oh, 对，没错，冰是 S， 箱itu kotak, jadi 冰箱 kotak ya, yang dalamnya bisa menghasilkan es, makanya kita ngomongnya 冰箱 lemari es. Oke, kita lanjut ya, ta zhao hu. Nah, tao zhao itu maksudnya menyapa ya, tao zhao itu maksudnya menyapa. Nah, tao zhao. Biasanya kalau kalian ketemu temen di jalan, kalian bakal menyapa nggak? 你们会不会跟朋友打个招呼？ 哦，晚上好呀，Cindy。晚上好，Cindy。你好，打架。你想跟他打架？打架 maksudnya berantem ya sayang. 打架 itu berantem. Ya, 打架 itu berantem. Jadi kalau kamu bilang 来打个架 atau maksud kamu ini 大家 maksudnya kayak semua. Kalau kamu maksudnya 大家 semua, itu kita ngomongnya jangan 你好大家 ya. 你好 itu maksudnya udah halo. Kita ngomongnya tuh 大家好 ya, belakangnya tinggal tambahin 好.
ya. Kita ngomongnya 大家好，大家itu semua. Jadi kamu include all. Jadi contohnya, kamu dalam satu grup ada 20 orang. Lalu kamu nyapa nih, 你打招呼，然后就说大家好。Jadi kamu udah nyapa ke semua orang, halo semua, ya, 大家好，我是买吃饭。哦，买吃饭是你的名字吗？买吃饭。你的名字不是刘淑峰吗？还是这个是你的网名啊？我是苏七香，苏慈祥。真的，现在11:50，晚上在这个什么岛来着？猴岛吗？那个字我好像没见过，是红吗？红岛吗？不对，有一点相似，但是不是呢。Cindy 那是什么？哦，好，广岛 ，OK， 谢谢。OK， 谢谢 Cindy。原来叫广哦。Urutannya gimana? Predicate, object, subject. Biasanya orang dulu di depan, ya orang dulu. Kecuali kamu tambahin waktu. Waktunya di depan orang. Aku hapus dulu ya. Bentar. OK， 对 Cindy 来说是比较简单的ya. Biasanya kalau ada waktu ya, waktu time ini di depan. Lalu baru orang. Lalu kalau belakangnya ini di mana? Baru ngapain ya. Oh, really? That's nice. Ya, jadi biasanya waktu dulu, siapa, di mana, ngapain. Ya, biasanya sih ini kayak gini time-nya, line-nya, oke. Contohnya ya, 早上 ya, waktu kan, 早上。我在学校 di sekolah 上课 ya, 早上我在学校上课. Jadi waktu dulu di pagi hari siapa akunya di sekolah sedang ada kelas ya, ada kelas. 我、你、我们、你们在住在祥市买。我、你、我们和你们，你只需要我、你 maksudnya adalah aku, lalu kamu. Lalu kalau di belakang, ya di belakang ditambahin men. Artinya orangnya itu lebih dari satu ya, orangnya lebih dari satu, bisa nunjuk banyak orang. Oh, 对，没错，确实，如果很相似的话，确实会比较难分辨出来哈，心里。Ya,这个万能公式ya, biasanya kayak gini nih. Biasanya waktu dulu, siapa, di mana, ngapain ya. 大姐、大哥、大姐们、大姐们。大姐的话你要慎用ya. Kamu butuh hati-hati gunain kata 大姐。
Kalau 大哥 oke. Ya, 大哥 itu sebuah julukan. Jadi dia tuh beranggapan orang di depan kamu tuh lebih hebat atau lebih tua dari kamu, ya. Biasanya kalau kamu anggapan orangnya laki-laki yang di depan kamu tuh hebat daripada kamu, walaupun dia nggak tua dari kamu bisa ngomong 大哥, ya. Jadi sebuah julukan bilang, oh kamu tuh lebih hebat daripada aku, jadi kamu panggilnya 大哥. Terus kalau 大姐ini harus hati-hati karena 大姐 biasanya lebih ke perempuan yang lebih tua daripada kamu manggilnya tuh 大姐. Jadi kebanyakan perempuan nggak gitu terima dipanggil 大姐, ya. Sedikit beda. Jadi 大姐 tersendiri dia ada sedikit rasa yang kurang baik di umur, ya, bagi perempuan. Jadi kalau kamu 遇到中国人, ketemu orang China, ini kakak lebih besar daripada kamu jangan manggilnya 大姐 ya, usahain jangan. Bisa jadi mereka dengar kata ini lalu mukanya langsung asem gitu. Ya. Kalau bisa ngomongnya 姐姐 ya. Ya benar ya. 听 Cindy 的话就没有错 ya, dengerin kata Cindy nggak bakal salah. 对，没错，理发和理发是相似，但是确实是不同意思，并且在不同场合里才用得到的生词. Ya, kosakata yang kamu ini aku tulisin ya, aku tulis di sini. Sebentar. OK， 好，心体给我们3个词，呀，3个词，一个是理发，另一个是立法。等一下，另外一个是立发，ya. 理发 ini maksudnya kamu pergi ke barbershop untuk gunting rambut atau kamu melakukan perawatan untuk rambut, ya. Intinya ada hubungannya sama rambut. Terus 理发 ini ada hubungannya dengan peraturan, dengan hukuman. Biasanya kayak undang-undang atau peraturan lalu lintas atau peraturan tentang apa, nah biasa kita ini ngomongnya 立法. Terus kalau misalnya yang terakhir 立法ini itu dia beda mungkin yang Cindy katakan itu dalam Japanese ya. Kalau dalam bahasa Mandarin 理发 itu maksudnya rambutnya tuh berdiri ya, rambutnya berdiri. Kalau lagi kesetrum gitu lalu daya listriknya agak gede, mungkin membuat rambut kamu langsung kayak wush, tegap gitu ya. Oh, paling akhirnya 听不懂 呀咪句子 yummy 句子kemungkinan besar. Oh, 你好 user, 我也爱你. Legislation, ya. Oh, 谢谢 user. OK, alive itu 生活 live in Taiwan Mandarin 就是生活，就是写的这个可能不太一样啊。我先把这个台湾的给打出来哈。生活的话，在台湾的话，它是一样的，也是这样子这么写。呀，生活。香，好了。哦，好了，好嘞，好啦，
Hola. 有可能他说的是方言啊。Kalau dia ngomong ini apa namanya bahasa daerah aku nggak ngerti. Takutnya dia ngomong bahasa daerah. Ya. Check in Google. 地法 is about probably has different meaning ya. Because maybe in Chinese, Taiwan, or Japanese it was different meaning. So Chinese 吗？是吗？是这个力吗？还有这个发吗？因为这个发它就是跟头发有关的，但也有可能是比较专业的词。Maybe it's a professional words that I didn't learn it before, so I don't understand it. Yeah, probably. Yeah. Sorry, Cindy. Yeah. 立法 is life. Oh, okay. Yeah, probably it has different. Yeah, from what I learned from art, I know. Yeah. Okay. Next one. Yeah, next one we have others. 这个那个这个那个我是懂的。这个那个 maksudnya ini itu ya. 这个 ini, 那个 itu ya. 这个那个 ini itu. Okay. I just realized the time was already past, ya. Aku baru sadar waktunya udah sampai. 那今天的直播就到这里了。For today live stream, we end here. Yeah, it's already been 1 hour. Yeah, 谢谢大家，makasih ya semua. Thanks for y'all. 干嘛的方向？Ya bersedih. Ya nggak apa. We see next week ya. Kita ketemu lagi minggu depan. 我们下个星期再见好了。呀，大家拜拜呀，拜拜。我要把它关掉。你这样子人家不会看你。